Selamat malam, Saudara. KPK masih mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Penyidik KPK menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta menyita uang puluhan miliar rupiah dan 12 senjata api. Seperti apa modus korupsi di kementerian? Kita bahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani. Mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, KPK geledah rumah dinas dan ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang puluhan miliar rupiah dan 12 senjata api. KPK tengah mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, hingga ruang kerja Syahrul Yassin Limpo di kantor Kementerian Pertanian Kamis dan Jumat lalu. Dari penggeledahan kemarin, KPK menyita uang tunai puluhan miliar rupiah dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. KPK juga menyita sejumlah catatan keuangan, dokumen pembelian aset, dan dokumen lain yang terkait perkara. Di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo, tim penyidik juga menemukan 12 pucuk senjata api. KPK menyatakan temuan senjata api ini telah diserahkan ke Polda Metro Jaya karena tidak terkait langsung dengan perkara korupsi di Kementan. KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Mbak Intelkam Polri. Jumlahnya secara kuantitas ada 12. KPK menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang di kasus Kementan yang menguntungkan diri sendiri dan pihak lain atau memaksa seseorang memberikan sesuatu. Hingga kini KPK belum menentukan tersangka termasuk status hukum Mentan Syahrul Yassin Limpo. Berkaitan dengan dugaan korupsi. Ini kalau dalam konstruksi bahasa hukumnya ya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, begitu ya. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Pegiat anti korupsi melihat dalam kasus dugaan korupsi di Kementan ini ada modus permintaan setoran dari atasan ke pejabat di bawahnya. Biasanya pejabat bawahan juga akan mencari sumber setoran dengan melakukan tindak korupsi lainnya. Ada dugaan bahwa orang kepercayaan Menteri Pertanian berperan sebagai pemungut yang kemudian mengumpulkan sejumlah uang dari para pejabat di internal Kementerian Pertanian, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, tentu ini kemudian menjadi beban. Kenapa? Karena kalau pejabat di tingkat bawah, Mas Ibrahim, harus setor ke atasan, maka pejabat-pejabat ini akan mencari sumber setoran. Nah, sumber setorannya biasanya juga berupa korupsi. Baik. Penggeledahan rumah dinas dan ruang kerja Mentan dilakukan saat Syahrul Yassin Limpo tengah berdinas ke luar negeri. Sebelumnya, Mentan Syahrul Yassin Limpo juga pernah diperiksa KPK pertengahan Juni lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Penggeledahan KPK di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo dan kantor Kementan menambah daftar kasus korupsi di kementerian. Kita akan mencoba menganalisis apa modus korupsi di Kementerian Pertanian ini bersama mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam pemirsa dimanapun berada. Mas Yudi, ini KPK belum mengumumkan soal konstruksi kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Tapi sebagai mantan penyidik, mungkin bisa memberikan gambaran korupsi apa yang tengah disidik KPK di Kementan ini, kalau kita berkaca pada modus-modus korupsi di kementerian lainnya. Ya, kalau saya lihat ya dari urgennya menggeledah rumah dinas dari Menteri Pertanian, tentu ini terkait dengan jabatan ya, sebagai seorang menteri
gitu ya. Artinya dia sebagai orang yang paling tinggi di hierarki yang ada di Kementerian Pertanian, tentu pasti akan banyak berhubungan dengan bawahannya. Dan saya melihat bahwa korupsi-korupsi yang ada di kementerian itu ya, dari kasus-kasus yang pengalaman pernah saya tangani, tidak jauh dari pertama pengadaan barang dan jasa Hmm, ya. Karena itu sumber uang dari pengadaan barang dan jasa. Yang kemudian yang kedua terkait dengan mutasi jabatan ya, oke. karena orang ya tentu ingin mendapatkan jabatan yang dalam tanda kutip basah ya. Hmm, Ya, ketika basah itu bisa menghasilkan uang, jadi menyetor pun kepada atasan tidak jadi masalah oke. ya. Kemudian gratifikasi ya, terkait dengan kemudahan untuk melakukan apa namanya, kegiatan apapun gitu ya, karena ketika memberikan gratifikasi pasti akan mudah untuk mendapatkan ACC dari atasan. Hmm, Kemudian apa namanya, ada juga pemerasan. Nah, ini kan yang lagi apa, dikerucutkan ya, kalau saya lihat bahwa hmm, atasan gitu kan, dengan kekuasaan yang ada pada dirinya ya, meminta kepada bawahannya, hmm, sehingga dengan uang-uang yang dikumpulkan itu dia bisa melakukan apa ya, namanya, membeli aset gitu kan, mengumpulkan uang dan apa namanya, serangkaian tindakan lain. Itulah sebabnya oke. saya setuju dengan tindakan dari penyidik KPK gitu kan, bahwa tempat yang pertama kali dicari ya, pertama kali Hmm, di apa, diduga ada tempat persembunyian terkait dengan perkara yang mereka tangani adalah ya tadi pucuknya gitu kan, dan kita lihat bahwa oke. ternyata ditemukan uang puluhan miliar di situ yang tentu nanti Ya, akan ditelusuri baik. uang itu terkait perkara apa ataupun pengembangannya, seperti itu Mbak. Kemarin juga Ali Firki, juru bicara KPK, menyatakan bahwa korupsinya terkait penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri dengan upaya memaksa seseorang untuk memberi sesuatu. Ini gratifikasi atau pemerasan? Oke, ini menurut saya adalah pemerasan. Dan ingat, ketika pemerasan, yang kena adalah orang yang memeras. Oke, Ya, yang memberikan, ya itu dia tidak ada upaya atau daya dia untuk bisa melawan. berbeda dengan Dan gratifikasi berarti ya? ya, dan berarti di sini Mbak harus ada ya unsur perbuatan ya yang istilahnya membuat orang yang diperas itu tidak berdaya dan kemudian memberikan misalnya sejumlah uang ya. Oke, Berbeda dengan suap. Kalau suap ya, bahkan gratifikasi ya, ada meeting of mind-nya, ada kesepakatan, saya memberikan ini saya dapat ini, hmm, saya memberikan itu dia memberikan saya ini, saya memberikan saya itu gitu. Kalau pemerasan artinya sebenarnya saya itu sebagai orang diperas tidak memberikan pun ya tidak oke, jadi masalah. Tetapi karena dia punya kuasa terhadap saya, misalnya bisa memutasi saya gitu hmm, kan, bisa merotasi saya, bisa oh, menentukan saya sehingga oke. ada suatu kejutan pada diri saya. Seperti itu, Mbak. Hmm. Jadi di mana kita atau Mas Yudi menempatkan posisi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam dugaan-dugaan tadi Anda menyebutkan, mungkin saja ini bisa pengadaan, bisa soal jual beli jabatan, atau tadi Anda sebutkan juga ini kasus pemerasan. Di mana kita bisa menempatkan Mentan di sini? Ya, tentu kalau melihat ya, Mbak ya, bahwa yang digeledah adalah rumah dinas Menteri Pertanian, Mhm. ya. Makanya tadi saya katakan bahwa ini ada di puncaknya gitu. Dan KPK pun, Mbak, ya hanya bisa menangani kalau dia penyelenggara negara. Hmm. Jadi tidak sembarang pejabat atau ASN bisa ditangani oleh KPK. Ya, menteri adalah salah satu penyelenggara negara. Tentu Ya, dengan asas praduga tidak bersalah, kemudian memang belum diumumkan oleh KPK. Tetapi ketika sudah digeledah rumah dinasnya, gitu ya, sudah misalnya saya sudah menduga bahwa tersangkanya siapa gitu. Namun hmm, ya sekali lagi bahwa ini seperti apa perkaranya, konstruksinya, ya. Saya melihat tadi kalau misalnya dikatakan oleh juru bicara Pak Ali Fikri itu adalah terkait dengan adanya ancaman pemerasan dan sebagainya, ya saya setuju gitu ya. Bahwa memang Mbak, di dalam suatu kementerian, menteri itu kan memang sebagai pejabat yang paling tinggi lah dalam ya. unsur birokrasi. Dan dalam birokrasi di Indonesia, Mbak, itu kan masih top down gitu Hmm. ya. Artinya Berarti yang bahwa paling bertanggung jawab adalah Mentan menurut Anda ya? paling bertanggung jawab adalah Mentan terkait dengan apapun yang ada di sana. Baik. Dan nanti jumlah uang yang 30, kalau tadi saya lihat ada sekitar 30 miliar ya, yang ditemukan itu saya pikir suatu hal yang fantastis ya.
Bahkan saya selama di KPK sampai ketika menggeledah menemukan 30 miliar itu udah mungkin sangat-sangat banyak nih. Itu yang menurut saya perlu Oke, ditelusuri apakah ini baik. terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK atau ada pengembangan. Karena Mbak ingat loh bahwa ketika KPK saat ini menangani kasus Mhm. korupsi di Kementan ini, artinya peristiwa ini sudah terjadi, Ya, ya. oke, Pemerasan ataukah penyuapan atau apakah tentang kerugian negara itu sudah baik. terjadi. Oke, terakhir untuk Mas Yudi, dari uang yang ditemukan oleh KPK puluhan miliar rupiah dari rumah Syahrul Yassin Limpo, dari temuan itu apa yang bisa dikembangkan sampai sejauh mana uang ini bisa ditelusuri dan menambah jumlah tersangka lainnya? Ya, pertama bahwa perlu ditelusuri ya asal muasal uang tersebut Ya, dengan teknik investigasi follow the money ya. Biasanya uang itu kan ada serinya lah, ada misalnya ikatan uangnya lah dari bank apa ya untuk ya, ditelusuri gitu. Kemudian yang kedua, panggil ya Menteri Pertanian untuk menjelaskan hmm, ya uang itu uang apa? Karena kan uang baik. itu ditemukan di dalam kediaman yang bersangkutan gitu kan. Jadi Hmm, yang tahu adalah yang bersangkutan. Yang ketiga, ya kita berharap bahwa temuan ini jangan sampai lepas gitu ya. baik. Tentu ada klarifikasi bahwa tadi ada 3 hal Mbak ya. Ya, Pertama, uang ini terkait perkara yang sudah tangani, hmm, atau ada perkara baru, atau memang ternyata bisa dijelaskan asal oke. muasal uang tersebut. Follow the Seperti itu money Mbak. adalah kunci untuk bisa mengungkap kasus ini. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, sudah berbagi analisa bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam.